Kalau ada orang yang tidak disukai, dianggap sebagai kerikil dalam saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Memang Gus Yakut itu akan menjadi tabungan kriminalisasi. Kalau ada orang yang tidak disukai, dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam pergerakan politik saya, udah tersangkakan aja jadi korupsi, selesai. Nadiem, Tom Lembong, semua mengalami hal yang sama. Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu, di DPR itu? Saya udah tanya ke Gus Yahya. Bunyinya? Ya kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur. Orang-orang PKB yang anti kepada Gus Yahya juga ikut serta mempersekusi Gus Yakut di sini. Ini manusia-manusia apa sih? Oke, selamat malam saudara dan sahabat sekalian. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini, ya. Oke, seperti biasa ya. Karena saya jarang sih sebenarnya upload video seperti ini. Saya biasa live, tapi rasanya saya ingin untuk menyampaikan dalam bentuk video yang sebagaimana saya tampil pada malam hari ini. Karena saya melihat saya melihat betapa serunya berita ini ya. Oke saudara, Anda mungkin sudah tahu ya bahwa Islah Bahrawi ini ternyata kenal akrab dengan Gus Yakut, mantan Menteri Agama yang saudaranya adalah Ketua PBNU. Makanya tadi disinggung bahwa ada juga istilahnya tadi apa itu, kalau mau selamat Anda mundur. Yang dimaksud itu ya Ketua PBNU ya. Mari kita lihat saudara-saudara dan kita coba menikmati informasi-informasi yang ada saat ini dengan kenikmatan bahwa ini mungkin jalan-jalan Tuhan supaya bangsa dan negara kita ini bagus ke depannya. Saya mengartikan begitu. Tidak tahu kalau Anda bagaimana mengartikannya. Sebelumnya, ya silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Karena pertama, mengklik tombol subscribe itu gratis. Kedua, supaya ada update informasi dari channel ini. Saya mungkin mau harus jelaskan juga ya, channel ini sebenarnya channel gado-gado ini ya. Channel gado-gado dalam arti kadang-kadang saya gini, saya pengen upload atau saya live streaming. Saya intinya kebanyakan sih live streaming ya. Ya kenapa saya sebut gado-gado? Karena kadang saya live streamingnya soal pemandangan. Kayak kemarin saya ada di Pantai Tebing di Lampu Aceh. Anda lihat itu loh. Saya upload, cantik itu pantai. Lalu seperti tahun 2014 kemarin, bulan 12 atau bulan berapa tuh, saya ke Sabang. Jadi kalau Anda penasaran mau lihat Sabang atau bagaimana di Sabang itu, silakan juga dicek di channel ini. Makanya gado-gado bos, tidak menentu-menentu begitu. Lalu memang tempatnya pun kadang berbeda-beda tuh. Kadang saya di sini, kadang saya live-nya di pantai, kadang pakai alat begini, kadang enggak. Karena saya prinsipnya fleksibel, apa yang bisa saya sampaikan ya. Ya mungkin sudah bisa dikatakan saya ini bukan channel kerja tayang ya. Apa yang bisa saya sampaikan. Baik saudara, jadi saya cukup kaget dan menjadi bertanya-tanya nih setelah melihat podcastnya Akbar Faisal bersama Islah Bahrawi. Islah Bahrawi ini kita kenal gigih dalam menarasikan soal apa istilahnya terorisme, soal khilafah ya. Memang saya lihat memerangi paham-paham yang bisa saya katakan bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ini kalau menurut saya lihat selama ini sifat terjangnya ya. Tiba-tiba muncul nih di podcastnya Akbar Faisal. Bang Akbar Faisal lalu menceritakan bahwa
ada beberapa hal yang coba didalami beliau dari hasil diskusi atau bercerita dengan Gus Yakut, yang hari ini ya tentu Anda sudah tahu Gus Yakut ini ya ex Menteri Agama di era Pak Jokowi ya, sudah ditersangkakan sebagai kasus soal kuota haji yang heboh kemarin dan sempat hilang kan. Gus Yakutin hilang itu artinya sempat kita nggak tahu kabarnya di mana. Nah, dibongkar sama Islah Bahrawi nih bahwa itu dia ke luar negeri dan itu ya disuruh oleh Pak Jokowi atas arahan Pak Jokowi, karena ada agenda harus menghadiri pansus, dipanggil pansus di DPR, tapi kemudian ya seolah-olah di skenario untuk ke luar negeri, lalu di sana ya seberapa lama kemarin itulah ya. Nah, ternyata setelah pulang kan kasus jalan dan sekarang sudah tersangka. Nah, ini yang saya kaget. Nah, mari kita coba simak bareng-bareng saudara ya. Sekali lagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Ini supaya kita ya jadikan sebagai apa ya, pemahaman kita ataupun pengetahuan kita atas tambahan informasi dari Islah Bahrawi ini. Tapi sekali lagi kalau saya, ya menurut saya, dan ini kan saya kira prinsip apa istilahnya, sudah juga merupakan bagian dari aturan hukum kita ya. Setiap yang dipanggil, yang disebut ya oleh yang misalnya terdakwa atau terperiksa ataupun yang sudah tersangka, ya kan, tersangka ataupun sudah terdakwa, itu kan kalau dilihat ada kaitannya dengan suatu kasus, itu kan baiknya dipanggil kan? Kalau tidak salah kan begitu ya. Nah, tapi nggak tahulah kira-kira ya seperti apa. Mari kita dengarkan percakapan Akbar Faisal ini dengan Islah Bahrawi. Siapkan kopi bagi yang hobi ngopi ya. Karena bakal suruh ini ya. Saya juga sudah siapkan. Kalau saya ini jahe, saya biasa minum jahe juga kadang-kadang malam begini, kadang juga kopi. Saya sudah siap juga rokok ini untuk sambil kita mendengarkan percakapan ini ya. Jahe karena agak dingin ini malam ini saudara. Nah, mari kita dengarkan ya saudara sekalian, seperti apa perbincangan. Ngerti memang nasib saya mungkin harus selalu bertemu dengan sahabat saya ini. Lagi-lagi orang yang ternyata sangat paham kasus ini. Setelah beberapa episode yang lalu itu kita bicara tentang keributan di NU. Sekarang ternyata realitasnya saya mendapatkan catatan bahwa orang yang paling paham tentang ini adalah orang yang sama. Cak Islah Bahrawi. Cak, kita ketemu lagi. Saya juga heran, kenapa saya gitu? Why me gitu ya? Saya nggak ngerti ya. Mungkin pendaran pergaulan kita ya. Ya. Hingga kemudian di ujung-ujungnya tuh saya selalu dapat orangnya. Dan untuk dua kasus ini itu Anda, Cak. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya kebetulan memang kita sama mungkin Puang. Kita punya banyak teman di mana-mana sehingga ruang sosial kita itu seolah-olah kita selalu menjadi center of gravity dari banyak persoalan. Yes. Saya kadang-kadang dituding ini orangnya si A, ini orangnya si B, ini orangnya si C gitu. Kita mungkin pernah mengalami hal yang sama, padahal kita tidak pernah melihat orang. Kita hanya melihat satu pergaulan yang luas sebenarnya. Itu menguntungkan atau merugikan kita ya? Kadang menguntungkan, kadang merugikan. Tapi kita akhirnya memang menjadi sasaran ketidaksukaan atau kesukaan dari banyak orang. Biarkan sejarah mencatat kalau soal. Biarlah itu. Tapi dalam kasus ini saya mohon maaf. Sebelum kita ngomong banyak hal, pemirsa, saya sejujurnya agak deg-degan dengan diskusi kali ini. Sebab beberapa informasi sebelumnya yang kami bicarakan sungguh-sungguh sangat menghentak saya. Pertanyaanku pada bagian ini, Cak. Bagaimana bisa Anda tahu semua soal ini? Nah, ini yang penting. Kok kenapa saya lagi? Saya sebenarnya begini Puang, di keluarga besar saya itu ada 2 anggota keluarga besar saya yang belum naik haji. Satu kakak kandung saya, yang kedua adalah paman saya. Nah, dia sudah mendaftar dari tahun 2014, nggak kunjung berangkat, daftar tunggunya lama sekali.
Nah, mumpung saya punya teman Menteri Agama dan saya mendengar ada kabar bahwa Jokowi mendapatkan tambahan dari Muhammad bin Salman 20.000 tambahan kuota haji. Sehingga saya buru-buru datang ke kantor Kementerian Agama waktu itu. Datang saya menemui Gus Yakut. Jumat Sebagai teman juga. sebagai teman saya mau minta tolong lah, ini paling nggak paman saya dong gitu. Setelah kemudian Lirboyo. Ini dalam rangka ini juga. Kedekatan soal ini juga. Ya, pokoknya ini pesantren Lirboyo supaya mengingatkan orang-orang bahwa ini islah itu tercipta di sini. Oke, lanjut. Nah, saya kemudian datang ke Gus Yakut. Ini mumpung ada tambahan 20.000 kuota ini, ya bisa nggak sih paman dan kakak saya ini diselipkanlah sedikit. Dan jawabannya ternyata memang tidak mengenakan buat saya. Karena Gus Yakut ketika itu bilang, Cak, ini sistem. Meskipun kamu itu teman saya nggak bisa intervensi ke dalam sistem haji itu. Kalau ruang tunggu kakakmu itu sekian tahun, ya sudah harus mengikuti sistem itu. Ya kecewa saya sebagai teman. Tapi saya kemudian berpikir, kan ini ada tambahan 20.000, bisa nggak sih dipercepat? Kita masuk ke situ. Sebab pada dasarnya cerita ini juga kita rasakan oleh banyak orang. Salah proses di politik dalam tadi saya mulai dari sana. Saya kemudian meminta Gus Yakut, Gus, bisa nggak sih ditolong kakak saya itu? Udah kelamaan, udah ketutup COVID. Abis itu dia tahu nggak? Tadinya kakak saya itu harusnya berangkat tahun 2024, tapi ternyata akhirnya tampias dia ke 2029 karena kepotong COVID dan sebagainya. Kata Gus Yakut begini ketika itu. Sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Itu Gus Yakut langsung, loh. Saya bilang Gus Yakut, ini yang menarik nih. Sampean Menteri Agama, kenapa kok? Nah ini beritanya. Sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito. Dito mantan Menpora. Dito Aryo Tejo. Oh iya. Waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Supaya detail, Cak. Iya. Selain Dito siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir. Ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu. Karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu. Presiden belum memerintahkan saya. Sehingga akhirnya ketika satu kesempatan, ini pada akhirnya saya terlibat di situ dengan cerita-cerita yang kronologis seperti ini. Sehingga akhirnya saya kan berteman lah dengan Gus Yakut itu. Saya salah satu buku saya itu Gus Yakut ikut membuat pengantar. Dan kemudian saya tanya, gimana? Yang 20.000 itu beneran gak sih atau cuma bluffing aja? Dan akhirnya Gus Yakut, iya saya udah tanya ke Presiden. Suruh tunggu aja katanya. Nanti dari pihak Kementerian Haji Saudi akan menghubungi. Dan setelah itu kemudian dihubungi oleh Kementerian Haji bahwa memang betul 20.000 itu akan diserahkan ke Indonesia dan nanti pengelolanya itu adalah Kementerian Haji, Kementerian Agama. Sehingga kemudian menjadi persoalan baru, kata Gus Yakut ketika itu. 20.000 ini angka yang besar untuk tambahan. Sementara tahun 2023 saja ada tambahan kuota 8.600 dengan cuaca yang sangat panas dan tingkat hunian yang tidak berubah dari Musdalifah dan Mina. Sejak zaman Rasulullah sampai hari ini itu kan tidak bisa dimekarkan. Karena itu adalah wilayah-wilayah ibadah yang harus dijalani dalam ritual haji. Di Musdalifah ya? Iya, dan gak berubah kan, gak bisa di apa-apakan. Ya wilayahnya segitu aja dari dulu. Sehingga apa? Ketika kita mendapatkan tambahan kuota 8.600 tahun 2023, angka kematiannya hampir 800. Apa hubungan antara tambahan kuota dengan kematian? Tingkat hunian. Dari luasnya Musdalifah dan Mina menuju ke Jamarot itu yang memang segitu-segitu aja. Supaya kan tidak semua orang mengerti secara teknis. Iya. Saya detilkan bahwa ternyata tahun 2023 itu sudah ada tambahan kuota reguler 8.600.
sayangnya lokasi untuk jemaah haji di Musdalifah itu Iya. itu tidak pernah ditambah atas berbagai pertimbangan. Maka ketika ada tambahan 8.600 menjadi semakin sumuk dan berisiko. Iya. Realitasnya memang ternyata ada kematian 700 jemaah haji. Iya. Seperti itu kan? Betul. Oke. Karena waktu itu di 2023 banyak jamaah yang tidak kebagian tenda. Wow. Di cuaca yang sangat panas sehingga mengalami dehidrasi, terutama orang-orang tua. Ini kemudian menjadi pelik kata Gus Yakut. Iya. Sampean pamanmu usianya piro? Baru Kata tahu, Gus ya. Yakut ketika itu. Kalau kakak saya masih muda, belum 60 saya bilang. Tapi kalau paman saya itu udah tua, hampir 70. Nah, ini adalah salah satu contoh kompleksitas persoalan ketika itu. 8.600 saja sudah seperti itu. Karena memang batas-batas Musdalifah dan Mina ini sudah diatur oleh ajaran agama. Itulah mungkin Kan sehingga kita tahu, Puang, kalau kita melakukan haji itu saya mau coba ini dulu ya. Itulah sehingga ini dibawa ke haji apa plus itu ya, yang apa bukan masuk reguler gitu ya. mungkin para pemirsa AFU semua tahu bahwa batas-batas Mina itu sudah diatur kan. Oke. Nah, itu kenapa kemudian ini menjadi persoalan tersendiri ketika ada 20.000 tambahan. Sehingga akhirnya apa? Dibuatlah simulasi-simulasi di mana regulasi yang baku itu kan seharusnya 92 dan 8%. 92% reguler, 8% itu adalah ONH+. Plus, ya. ONH plus oke lah dikelola oleh swasta. Tapi kalau 92% dari 20.000 dimasukkan ke reguler, bisa dibayangkan berapa banyak lagi orang yang tidak kebagian Nah, tenda. itu tadi. Dengan tingkat hunian yang 0,40 tebakan saya cm benar, ya. per manusia. Otomatis orang berdiri saja itu harus dibelah manusia itu sebelah. Oke, ini tadi sudah ada juga tambahan informasi yang kita dapatkan ya, bahwa akhirnya kuota itu tidak dimasukkan di kuota reguler. Itu dia. Kita coba loncat dulu ya. Saya mau Hanya cari tidak boleh intinya itu. seorang menteri agama pada masanya. Nah, ini yang tidak pernah menjadi menitipkan paman dan kakak saya. Akhirnya Maju nih. ya. Bergerak. Beliau jadi tersangka. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua dan juga para pemirsa AFU. Hari ini Gus Yakut ini kan sahabat saya ini. Oke. Itu kan betul-betul dibully secara digital luar biasa. Karena begini, kita semua juga gerah dengan korupsi-korupsi yang membajak jubah-jubah agama. Saya juga gerah. Maka yang paling gelisah paling awal itu adalah seorang teman Islah Bahrawi dari Yakut Holil Kumas ini. Ketika kasus ini digulirkan oleh KPK, yang paling gelisah pertama, saya datang ke rumahnya. Saya bilang, Gus, kalau sampean betul-betul korupsi sesuai tuduhan KPK, mohon maaf, saya harus mendoakan sampean kena azab oleh Allah sampai ke keturunannya. Saya bilang begitu. Saya itu dari dulu paling kritis kepada tokoh-tokoh agama, tapi sebenarnya dia penjahat dan maling, saya bilang. Dan kemudian informasi yang Anda dapatkan itu membuat Anda ragu bahwa dia bertanggung jawab pada semua ini. Dan kemudian saya menjadi ragu setelah Gus Yakut menerangkan semua itu. Apa yang Dan beberapa informasi tambahan dari luar yang berusaha saya dapatkan itu, yang kemudian saya menjadi bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Iya. Dan datanglah analisis-analisis saya secara pribadi, ditambah dengan informasi-informasi yang saya dapatkan dari Gus Yakut dan dari beberapa orang, termasuk juga kenapa Fuad tidak ditersangkakan sih? Padahal dia juga dicekal. Kenapa dirjennya Hilman itu belum juga tersangka? Oke, mungkin ini persoalan waktu. Dan pejabat eselon 3 di Kementerian Agama yang sudah disita uangnya puluhan miliar, ada rumah, ada mobil, sampai sekarang belum tersangka. Kenapa? Adakah kaitannya antara Hilman, pegawai eselon 3 Kementerian Agama, dan Fuad ini yang sama-sama sudah disita asetnya, sudah diperiksa dan sebagainya, kok satu klaster ini tidak ditersangkakan juga? Kenapa menurut Cak Isla itu Pak Fuad ini, saya kenal beliau ini, Ya. pemilik Maktur ya. Kenapa? Mertuanya Dito. Mertuanya Dito. Kenapa Cak Isla beranggapan bahwa harusnya nasibnya sama dengan Gus Yakut juga sebagai tersangka? Saya berharap Fuad ini juga bisa menerangkan di pengadilan nanti, karena yang saya tahu aliran uang dan kickback terhadap Gus Yakut sampai hari ini belum bisa dibuktikan oleh KPK. Dan ketika KPK datang ke rumahnya Gus Yakut, tidak ada satupun barang yang disita kecuali paspor.
Ini tolong, ini juga KPK juga nggak benar juga ini. Kadang-kadang KPK ini membangun konstruksi itu lewat pencitraan dan artifisial di media. Ini jahat juga gitu. Seolah-olah rumah dan uang puluhan miliar yang disita dari terduga ini semuanya itu seolah-olah dari Gus Yakut. Padahal Gus Yakut itu ketika diperiksa rumahnya tidak ada satupun yang disita. Karena memang tidak ada kickback yang mengalir ke Gus Yakut. Sehingga yang disita apa? Paspor aja untuk keperluan pencekalan. Dan Fuad yang hengki-pengki Serahkan kepada Pak Fuad. biaya dari pengelolaan dana haji. Biaya berlebih ini yang menikmati siapa? Travel Bureau. Karena dia mengatur akomodasi itu antara Ya, B2B. ya. Bisnis to bisnis. Iya, dengan Saudi. dan itu pertimbangannya bisnis kan Iya. gitu ya. Nah, makanya tadi saya bertanya, terus masalahnya apa? Kenapa kemudian Iya. siapa namanya Pak Fuad Maktur ini harus juga ditanya banyak, dan kemudian ada apa sih namanya penyitaan puluhan miliar dari travel Iya. yang 400 itu tadi. Apa hubungannya, Cak? Nggak ada. Itu keuntungan dari travel ketika memberangkatkan itu. Karena KPK meminta, karena ketakutan ya diserahkan. Padahal itu bukan uang negara. Itu kan keuntungannya masing-masing Iya, travel. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, Puang, adalah kenapa Fuad itu sampai sekarang nggak ditersangkakan. Ada apa dengan situasi ini? Iya. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar buat saya. Dan kenapa yang lain ini yang sudah disita aset-asetnya dan uangnya ini kenapa tidak tersangkakan juga? Kenapa hanya Gus Yakut dan Alex? Saya punya anggapan lain. Bahwa Gus Yakut ini adalah jembatan untuk menyasar abangnya. Oh, wow, kesana lagi. Kesana lagi. Dan Puang harus tahu. Saya pernah protes ke Gus Yakut. Saya datang ke rumahnya. Karena rumahnya kebetulan dekat sama saya. Saya datang. Karena saya udah tahu konstruksi cerita ini. Ketika muncul pansus di DPR. Dan di berita saya lihat. Kok Gus Yakut berat banget datang ke pansus itu. Saya datang ke Gus Yakut. Gus, kenapa sampean gak ceritakan aja semua ini? Di pansus DPR itu. Kan itu adalah media sampean, kesempatan sampean untuk menceritakan semua ini. Ya, pemirsa, yang dimaksud tadi itu adalah ketika Yakut Khalil Qomas masih sebagai Menteri Agama 2024 DPR membuat pansus haji dan heboh, dan waktu itu Jokowi kemudian Menteri Agama tidak pernah bagi seluruh Indonesia. itu ada cerita lagi, Puang, yang pemirsa juga harus tahu. Pada saat yang bersamaan itu ada konferensi perdamaian dunia di Prancis yang dibuka oleh Presiden Macron. Iya. Jokowi diundang. Tapi Jokowi kemudian memberikan posisi delegasi dari Indonesia itu kepada Kementerian Pertahanan. Karena ini berbicara tentang perdamaian dunia. Oh, artinya Pak Prabowo Pak dan Prabowo. harusnya. Oh, oke. Tahu nggak yang terjadi? Gus Yakut datang ke Presiden Jokowi, dia tanya, Pak, apakah saya akan datang ke pansus itu, di DPR itu? Tapi saya akan bercerita apapun sepanjang yang saya alami dan sejujur-jujurnya akan saya ceritakan di DPR itu. Sesuai dengan apa yang saya ketahui. Lalu kemudian Jokowi membuat surat reposisi dari Prabowo dipindah kepada Gus Yakut selaku Menteri Agama untuk mengikuti konferensi perdamaian dunia itu dengan Macron di Prancis. Di sini pertanyaan besar. Kenapa seperti itu? Ya supaya Gus Yakut tidak datang ke pansus. Itu perintah Jokowi. Kenapa dia dilarang ke sana? Nobody knows. Iya. Gus Yakut juga nggak tahu apa alasannya. Ntar dulu. Ini nafas saya harus saya bangun ini. Ini serius ya? Serius? Bisa dikonfirmasi juga ke Gus Yakut. Waduh. Karena Gus Yakut Serunya, bercerita ke saudara. saya. Dan saya tanya, Siap ngopi. kalau saya Gus, Semakin saya seru. memilih datang untuk menceritakan kepada parlemen. Karena saya tahu inisiasi dari pansus itu salah satunya datang dari Muhaimin Iskandar. Ya kita tahulah konfigurasi politik antara Muhaimin di PKB dan Gus Yakut yang kemudian tidak menjadi PKB ini kan juga bukan sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau saya jadi Gus Yakut, saya bilang kalau saya jadi sampean, saya datang dong ke pansus. Saya hadapi, saya ceritakan. Itu kesempatan untuk memberikan gambaran secara detail kenapa sampean memilih 50-50. Karena ini berita di luaran udah berkembang liar nih. Dimanfaatkan, digoreng oleh buzzer-buzzer dan seterusnya ketika itu. Sehingga Gus Yakut bilang ke saya
Saya udah tanya ke teman-teman DPR katanya. Kalau saya tidak datang ke pansus, lawan saya 2. Pansus dan presiden. Kalau saya datang, maka saya akan bermusuhan dengan presiden. Akhirnya saya memilih daripada saya bermusuhan dengan presiden, saya memilih untuk mengikuti arahan presiden berangkat ke Prancis. Presiden Jokowi maksudnya. Jokowi. Dan selama 24 hari itulah dia di Eropa seperti layangan putus. Tadi dulu. Ini saya perjelas ini. Saya ini ngos-ngosan dengarnya ini. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden melarang Yakut Menteri Agama untuk datang Ke pansus. ke pansus untuk menjelaskan yang sedang dibahas di pansus. Ya. Caranya melarang itu adalah memindahkan tugas yang harusnya kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Ya. untuk sebuah agenda di Prancis. Diserahkan kepada Menteri Agama. Ya. Yang notabene sebenarnya itu bukan tupoksinya. Bukan tupoksinya. Perintahnya adalah wakili saya. Ya. Acara di Prancis itu berapa lama? Kurang lebih 3 hari kata Gus Yakut. 3 hari. Ternyata dia di sana berapa hari? 24 hari. 24 hari. Kenapa dia begitu lama? Karena dia menunggu suasananya reda. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi ke Gus Yakut, buying time aja. Presiden mengatakan itu. Yes. Iya. Itu yang saya dengar dari Gus Waduh. Yakut. Udah buying time aja. Mana ya? Sehingga Gus Yakut seperti layangan putus di sana. Putar-putar di Eropa. Putar-putar di Eropa karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil. Dia berada dalam rentang. Aduh, jadi gini saudara, saya kira sudah cukup nih. Ya memang pertama, saya pun juga mau ngomong bagaimana ya. Tinggal Anda lah. Anda silakan komentar. Tapi harapan saya, mudah-mudahan juga harapan Anda semua, ya dibongkarlah kasus ini. Siapapun yang terlibat dibongkar, jangan dibiarkan. Ini diulas sebenarnya, saya hanya mau menyampaikan aja, karena saya kira tidak perlu kita dengar semua. Bukti, kalau benar misalnya ya, itu ada disposisi ataupun surat penugasan itu, saya kira akan ada itu ya. Itu bagusnya juga dicari buktinya. Mungkin Gus Yakut juga simpan itu, bukti itu, untuk membenarkan pernyataan bahwa diarahkan ke luar negeri tadi. Jadi saya sudah gini, apakah kita di dalam persoalan seperti ini tidak boleh ya untuk meminta keterangan, misalnya penegak hukum tidak boleh ya meminta keterangan terhadap seseorang yang mantan presiden sekalipun? Itu pertanyaan saya, silakan Anda komentar itu. Karena ya namanya hukum itu kan, kalau nggak salah dikatakan bahwa setiap warga negara kita ini bersamaan kedudukannya di hadapan hukum kan. Supaya ini clear. Yang pasti ini ngeri juga ya, ngeri juga permainan. Ya sudahlah, saya kira saudara, ini yang bisa saya sajikan terhadap Anda. Silakan Anda komentar, silakan Anda menanggapinya seperti apa ini. Yang jelas saya berapa kali ini saya nonton, saya ulangi lagi saya nonton. Saya sudah mempunyai pandangan sendiri tentang ini. Saya tidak tahu dengan Anda. Yang pasti sekali lagi saya berharap sebagai warga negara tentunya, mudah-mudahan juga sesuai harapan Anda, ini dibongkarlah. Siapapun yang terlibat harus segera ditindak. Anda setuju dan sepakat? Silakan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.